Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah materi kimia, yaitu tentang gugus fungsi karbon. Materi ini disusun oleh kelompok KKN 220 KKN ITERA 2021 yang bermitra dengan SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari gugus fungsi tersebut. Ketika atom karbon berikatan dengan unsur-unsur lain seperti oksigen dan nitrogen, senyawa yang terbentuk akan memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, kelompok atom-atom yang reaktif ini disebut dengan gugus fungsi. Gugus fungsi senyawa karbon antara lain yaitu yang pertama ada haloalkana, yaitu ketika atom karbon berikatan dengan senyawa halogen seperti F, Cl, Br, dan L. Nah, yang kedua ada alkohol, yaitu gugus fungsi OH. Nah, yang ketiga yaitu ada ether, yaitu gugus oksigen yang berikatan dengan karbon di kedua sisinya. Yang kemudian ada aldehid yaitu gugus COH. Kemudian ada keton yaitu gugus CO. Dan yang selanjutnya ada asam karboksilat yaitu gugus COOH. Kemudian ada ester yaitu gugus COO dengan ikatan karbon lainnya terhadap oksigen di sini. Yang terakhir ada amina yaitu gugus NH2. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang pertama yaitu haloalkana. Haloalkana adalah gugus fungsi senyawa karbon yang berikatan dengan senyawa halogen F, Cl, Br, dan L. Nah, rumus umum dari haloalkana ini adalah C6H2N+1X. Tata nama haloalkana adalah diakhiri dengan O. Jadi fluoro, bromo, iodo, lalu diikuti oleh nama alkana yang mengikutinya. Contohnya yaitu CH3CH2L yaitu monoiodotana, CHCl3 yaitu trichlorometana, CH2Br yaitu 1,2-dibromoetana. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke isomer haloalkana. Isomer adalah senyawa dengan rumus molekul haloalkana yang sama tetapi susunan atomnya berbeda. Nah, untuk senyawa haloalkana terdapat isomer posisi dan isomer struktural. Nah, untuk isomer posisi contohnya yaitu ada dua ini. Nah, yang pertama seperti ini itu namanya kloropropana, dan yang kedua seperti ini itu namanya 2-kloropropana. Nah, keduanya itu memiliki rumus molekul yang sama yaitu C3H7Cl, tetapi dengan posisi atom klorin yang berbeda. Nah, ini adalah isomer struktur. Contoh dari isomer strukturalnya yaitu seperti ini namanya bromopentana, dan yang sebelahnya ini namanya 1-bromo 2,2-dimetilpropana. Kedua senyawa ini memiliki rumus molekul yang sama yaitu C5H11Br, tapi strukturnya berbeda. Kita akan masuk ke reaksi. Nah, reaksi dari senyawa haloalkana dapat dihidrolisis menjadi alkohol ketika bereaksi dengan basa kuat. Contohnya yaitu bromoetana dan natrium hidroksida menjadi etanol dan natrium bromidat.
Atom halogen dapat disubstitusi dengan gugus Cn dengan cara dipanaskan. Jadi, bromoetana dengan kalium sianida membentuk etil sianida dan kalium bromida. Jika haloektana dipanaskan dengan larutan amonia, akan dihasilkan senyawa amina. Contohnya yaitu biomoetana dengan amonia membentuk etil amida dan asam bromida. Oke, yang kedua yaitu alkohol. Alkohol adalah gugus OH. Dan berdasarkan pada posisi karbon yang mengikat gugus OH ini, alkohol dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Yang pertama kita akan membahas alkohol primer. Nah, alkohol primer adalah gugus OH yang terikat pada karbon primer. Nah, karbon primer adalah karbon yang hanya mengikat satu karbon lainnya. Nah, yang kemudian yaitu ada alkohol sekunder. Alkohol sekunder adalah gugus OH yang terikat pada gugus sekunder. Karbon sekunder adalah karbon yang mengikat dua karbon lainnya. Yang kemudian yaitu ada alkohol tersier. Nah, alkohol tersier ini adalah gugus OH yang terikat pada karbon tersier. Karbon tersier sendiri adalah karbon yang mengikat tiga karbon lainnya. Nah, rumus umum dari alkohol yaitu CnH2n+2O. Oke, kita akan masuk ke tata nama alkohol menurut aturan IUPATS. Nah, adalah nama alkoholnya diakhiri dengan ol. Contohnya CH3, CH2, CH2OH yaitu propanol. Kemudian ada CH3, CHOH, CH2, CH3 yaitu 2-butanol. Nah, jika alkohol berada pada rangkai yang panjang dan bercabang, gugus hidroksil ini akan mendapatkan posisi nomor yang terkecil. Contohnya seperti ini. Rantai terpanjang adalah 8 dan posisi penomorannya menjadi seperti ini. Jadi hidroksid berada pada posisi nomor 2 dan metil pada posisi nomor 6, sehingga namanya adalah 6-metil 2-oktanol. Yang selanjutnya yaitu isomer alkohol. Alkohol bisa memiliki isomer posisi dan isomer struktural. Contohnya kita bisa menentukan banyaknya isomer dari alkohol C4H10O. Untuk menentukan banyaknya isomer itu tidak ada rumusnya. Jadi kita harus menggambarkannya satu persatu. Di sini yang pertama adalah dikenal sebagai N-butanol. Nah, yang kedua yaitu 2-butanol. Dan yang ketiga adalah dengan membentuk alkohol tersier sehingga membentuk seperti ini. Ini namanya 2-metil 2-propanol. Nah, untuk isomer 1 dan 2 itu bisa disebut dengan isomer posisi, sedangkan isomer 1 dan 3 atau isomer 2 dan 3 itu biasa disebut isomer struktur. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai gugus fungsi karbon. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan menyimak video ini sampai akhir. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You cover up my bruises and battle scars.